tema kita kali ini, tanggapan kita tentang Iya, aku membenarkan nggak tuh Jupri. Pak Sudi tadi menjelaskan tadi panjang lebar, ditambah Kliwon memperdebat lagi panjang lebar. Malah sebetulnya bukan tema kita. bukan itu yang saya maksudkan sebetulnya. Pak John, ini... Mungkin Jupri mau tahu. Maksud saya gini loh, yang tanggapan Jokowi tadi loh. Kenapa Jokowi melarang padahal dia melakukan? Itu loh ditanyain ke saya. Belum disimpulkan. Tadi teori terlalu ngelebar, kesimpulannya terlalu lebar. Udah. Kesimpulannya satu kalimat aja. Apa? Teori retorika tadi itu harus dimiliki oleh para paslon. Kritis, dan dia harus mampu memiliki kapasitas, dan yang terakhir roso. Ojo nyerang pribadi kan gitu. Nah itu kesimpulan itu yang Jupri belum paham. Itu aja Pak John. Udah jelas Mas Jupri? Masih belum masuk? Terlalu lebar. Jadi begini Pak John. Stop, biar dia dulu. Tidak menjawab pertanyaan. Tidak menjawab pertanyaan. Marilah kemari, hei 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 hei, hei kawan. Akulah di sini, hei 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 hei, hei kasih. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati duka lara. Boleh dua-duaan, asal tetap di lingkaran. Tapi awas jangan pergi berduaan, nenek bilang itu berbahaya. Marilah kemari, hei 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 hei, hei kawan. Akulah di sini, hei hei hei, kasih. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan saja duka lara. Oke, cukuplah teman-teman ya. Udah lumayan. Hilangkan hati duka lara. Oke teman-teman, Waton Gayang, pembahasan kita kali ini adalah soal Presiden Joko Widodo, Mas. Kemarin ketika habis debat yang ketiga, Presiden menanggapi, Mas. Kata Presiden Joko Widodo, kalau debat itu jangan sampai masuk ke wilayah pribadi. Nah, kalau bisa tuh ya programnya, visi misinya. Tapi ada yang unik dari pernyataan itu. Beliau lupa di tahun 2019. Apa kira-kira yang terjadi? Ini videonya. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Emang ngomong apa? Gimana nggak lihat tadi tuh? Ternyata dia juga waktu debat sama Prabowo nyerang pribadi juga. Oke teman-teman Waton Gayang, tema kita kali ini adalah pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan kalau berdebat itu jangan menyerang personal. Nah, para netizen yang julid akhirnya membuka file-file lama, Mas. Ternyata itu juga dilakukan oleh Jokowi ketika debat sama Prabowo. Nah, ini bagaimana menurut Mas Jeding? Nah, ini yang langsung Mas Jeding dah, saya tolong deh. Ini menurutmu gimana Mas Jeding ini? Jadi kalau menurut saya itu bukan masalah tanahnya, karena tanah itu sendiri semua orang juga tahu, John. Dan Yusuf Kala sendiri memberikan kesaksian bahwa tanah yang ada di Kalimantan itu sebetulnya mau dibeli sama asing toh, orang Singapura. Ya.
Lim Tionghua. Itu benar. Benar. Saya mau dibeli dengan harga murah dan mau dikasihkan murah. Akhirnya Prabowo itu punya inisiatif, daripada ini jatuh ke tangan asing, lebih baik saya beli supaya jatuh ke tempat Indonesia. Jadi ini dibeli sama dia. Yang bikin menyakitkan itu bukan itu, John. Sebetulnya yang bikin menyakitkan itu waktu kampanyenya Anies Baswedan sebagai DKI, gubernur DKI, itu Prabowo tidak punya uang. Itu dijaminkan, John. Itu tidak banyak orang tahu. Dijaminkan untuk biaya kampanye, dibankkan. Jadi itu yang biayain Anies itu digadai. Kayak kita kan, kalau saya kan biasa nggak digadai. Jadi mengerti saya. Jadi yang membiayain Anies itu Prabowo. Itu yang bikin sakit hati justru. Kalau tanah beli sah-sah aja, siapa aja beli, boleh beli kok. Yang penting punya duit, yang penting dia tidak korupsi. Bagi saya itu. Tadi sebenarnya tidak salah Koh Jeding, cuman Koh Jeding itu nggak pakai rating, nggak pakai lampu merah, bablas itu langsung to the point. Itu kan materi-materi yang diperdebatkan serangannya, tetapi yang paling penting kronologinya adalah begini, Pak John. Perdebatan kemarin, kalau yang cawapres kemarin, cawapres itu adalah panggungnya Gibran. Tapi Pak Prabowo kemarin itu digerus oleh panggung itu sendiri karena serangannya bertubi-tubi dari kanan dan kiri. Itu loh ya. Nah, menunjukkan bahwa para pengamat mengatakan Pak Prabowo kurang begitu siap. Kurang begitu latihan. Mungkin terlalu banyak gemoy sehingga tidak membuka referensi. Tapi kalau Pak Prabowo mempelajari data referensi, mungkin ya udah masuk di sini. Cuman dia sudah mengakui bahwa saya ini memang tidak bisa bicara gitu loh. Memang narator, bukan seorang narator ulung. Nah, si Anies Baswedan ini seorang akademisi. Kalau ngomong ya jago luar biasa. Makanya Pak Prabowo selalu hanya omong-omong saja, omong-omong kamu itu hanya teori. Lalu Pak Anies pinter teori tapi nggak ada yang melakukan, ya gimana jadinya gitu ya. Itu jadi menurut saya ini seru. Menurut saya pemilu kali ini perdebatan capres cawapres atau paslon itu seperti kita menanti-nanti pertandingan tinju. Kalau yang tahun kemarin nggak begitu menarik gitu loh. Menarik. Tapi kebetulan dan serangan secara pribadi saya kira ya nggak apa-apa ya kan, selama gini loh, Pak Prabowo masalah tanah itu sebenarnya mengapa dia Pak Anies itu mengutip masalah tanah yang dimiliki karena berkaitan dengan pertahanan kesejahteraan TNI, sementara prajurit TNI itu masih banyak yang kos, masih ngontrak. Sementara Bapak mengapa ngambil kebijakan kok tanahnya banyak, jadi ketimpangan, ketidakadilan. Itu masih oke, bukan ranah personal. Ranah personal itu begini, Pak Prabowo, kok Pak Prabowo itu kok sepatunya ukurannya 34, nah, itu berarti pribadi. Nggak nyambung gitu loh. Itu saya kira sementara itu ya. Dan teman-teman, sebelum ke teman-teman ya, ini awal bahwa saya mengutip karena Diogenes ini, saya setiap ngomong Diogenes itu teman-teman kayak sebel ya, sehingga sekarang saya mau pensiun berbicara Diogenes, tapi kali ini teori retorika yang disampaikan Aristoteles. Pertama adalah ada 3 Pak John, logos ya, terus etos, terus patos. Ya ada maknanya, ada artinya ini. Logos itu kritis, kalau etos itu adalah kapasitas dan moralitas, terus kalau patos itu adalah rasa. Jadi kepekaan rasa itu berjalan. Nah, saya salut Pak RT, ini memiliki 3 unsur tadi. Logos dia punya, kritis. Terus apa namanya, yang tadi etos dia punya. 32 tahun jadi RT, dipercaya rakyat karena apa? Kapasitas. Moralitasnya bagus ya. Pasti ada satu lagi yang kurang, Bri. Apa? Biasanya setelah gitu terus satu yang kurang. Kalau yang terakhir yaitu tadi rasa, Pak. Rasa. Kalau Koh Jeding itu apa namanya, secara ini logos oke ya, kritis dia, kritis, tapi kadang-kadang kalau enggak mengkhawatirkan teman-temannya ya, karena itu dia bisa pencemaran nama baik dan kacau ya. Oke, kritis. Terus yang kedua dia memiliki kapasitas, oh ya kapasitas bagus.
cuman satu, nggak punya dia itu patos, yaitu rasa. Nggak punya patos, cenderung atos. Nggak peduli. Nggak punya apa? Patos. Saya nggak terima itu. Kalau nggak punya rosok istri aja belum punya. Saya istrinya banyak kok. Oh gitu ya. Dan terakhir kalau untuk terakhir Jupri tidak punya ketiga-tiganya. Nggak punya tadi logos, ya nggak punya etos dan patos nggak punya. Kecuali ditambahi. Satu lagi, nggak punya kos. punya kos. Ya, kos pun nggak cukup. Kecuali ada 2 ditambah lagi. Apa? Tonggos dan tepos. Tema kita kali ini, tanggapan kita tentang iya, aku membenarkan satu Jupri. Pak Sidik tadi menjelaskan tadi panjang lebar, ditambah Kliwon memperdebat lagi panjang lebar. Malah sebetulnya bukan tema kita. Bukan itu yang saya maksudkan sebetulnya. Pak John, mungkin Jupri mau tahu. Maksud saya gini loh, yang tanggapan Jokowi tadi loh. Kenapa Jokowi melarang padahal dia melakukan? Itu loh ditanyain ke saya. Jadi belum disimpulkan. Tadi teori terlalu ngelebar, kesimpulannya terlalu ngelebar. Udah. Kesimpulannya satu kalimat aja. Apa? Teori retorika tadi itu harus dimiliki oleh para paslon. Kritis, dan dia harus mampu memiliki kapasitas, dan yang terakhir rasa. Ojo nyerang pribadi kan gitu. Nah itu kesimpulan itu yang Jupri belum paham. Itu aja Pak John. Udah jelas Mas Jupri? Masih belum masuk? Terlalu lebar. Jadi begini Pak John. Stop, biar dia dulu. Tidak menjawab pertanyaan. Tidak menjawab pertanyaan. Seru. Jadi tadi dia mengkomplain ketika Mas Jede menyampaikan pendapatnya. Saya pikir dia akan memberi pengarahan yang lebih jelas, menciutkan. Ini malah melebar. Makin nggak jelas. Makin rusak ini. Apalagi etos. Saya nggak kenal dengan etos. Saya nggak kenal. Omongannya atos. Apa? Jadi, kalau tanggapanmu gimana Pri tentang ya pernyataan Jokowi itu? Sebenarnya sah-sah aja ya. Jadi ini kan politik. Jadi ini politik. Jadi selama itu masih dalam lingkup mereka tidak, maksud saya tidak secara pribadi yang benar-benar personal, itu nggak masalah. Gitu. Itu biasa juga dilakukan. Saya pikir kalau debat-debat cawapres atau di Eropa itu mungkin juga begitu. Iya, begitu. Lebih keras. Joe Biden sama waktu itu kan keras. Menyerang pribadi juga. Sedikit saya mengulas juga soal tanah. Saya pikir juga nggak masalah bagi Prabowo. Toh itu punya pribadi dia, bukan hasil korupsi. Milik negara itu. Dia itu membeli tetapi tidak bisa hak disertifikasi, nggak bisa. Itu milik negara. Jadi harusnya kebijakan pemerintah harus berani Pak Prabowo kembalikan ke negara. Gitu. Yang salah pemerintahnya, bukan Pak Prabowo-nya. Tapi kesimpulannya bukan tanah pribadi. Artinya dia beli tapi HGB, hak guna. Sama. Kayak keraton itulah. Lah itu hak guna namanya itu, hak guna bangunan. Artinya nggak bisa disertifikat. Jangan menyela sesuatu yang belum kita pahami. Semakin menyela dan mendebat, konten makin bagus, bro. Oke, ngotot benar itu sah, ngotot nggak benar itu ya. Oke Pak RT, mungkin bisa ditengahini masyarakat ini Pak RT, biar tidak kemana-mana Pak RT, coba ditengahin dulu Pak RT masyarakat ini. Sebetulnya kemarin Pak Jokowi itu protesnya cuma ini sebenarnya. Format debatnya yang dianggap kurang pas. Jadi format ya. Tapi bagusnya KPU tetap kekeh dengan keputusannya. Dan ini bukti bahwa KPU independen ya, mandiri, tidak bisa dipengaruhi. Jadi dia tetap jalankan aturan yang sudah berlangsung. Toh itu juga belum ada protes apa yang misalnya mengenai itu menyerang pribadi, itu sebenarnya juga belum masuk kategori itu. Belum. Ya. Jadi intinya format debat tetap. Nah, itu yang saya salut, KPU tetap mempertahankan itu walaupun Presiden Jokowi protes. Nah, tentang tanah itu sebenarnya Pak Prabowo cuma boleh dikatakan istilahnya menggunakan hak guna usaha. Sebenarnya tanah itu bukan tanah pribadi ya. Dikembalikan. Bukan hak milik. Bukan hak milik.
cuma hak guna usaha, cuma dalam tempo waktu. Jadi ada tempo waktu tertentu lah, 20-30 tahun. Nah itu perjanjiannya kita kan nggak tahu. Nah sewaktu-waktu ntar kalau selesai kembali ke negara. Nah Prabowo waktu itu memang motivasinya karena mau disewakan orang Singapura. Nah sekarang daripada luar negeri yang menguasai, anak dalam negeri lah dengan niatan mempertahankan supaya tetap dikelola oleh orang Indonesia sendiri. Jadi motivasinya begitu. Bagus. Jadi ini sebetulnya saya membenarkan Mas Jeding bukan berarti kita berkawan ya dalam politik. Sebetulnya ini penjelasan teman-teman sudah penjelasan semua, tapi saya tidak puas sebetulnya dengan penjelasan ini sebetulnya. Yang saya mau maksudkan begini, misalnya nih, saya bikin analogi gini. Misalnya Mas Jeding sama saya aja deh, Mas Jeding nyerang saya, Joni itu kamu tuh memiliki tanah sekian. Nah, tapi ternyata bukan, ya Mas Jeding menyerang aku misalnya, tapi Yosep yang menyarankan bukan Yosep itu Jupri menyarankan Mas Jeding kamu nggak boleh gitu ke Joni. Cuma ketika dibuka ternyata Yosep melakukan itu juga sama saya. Maksudnya apa maksudnya Yosep? Saya kan sedikit dong. Artinya artinya kenapa gitu? Ada udang di balik batu, Mas. Orang lain boleh, orang lain nggak boleh, sementara saya kok boleh. Artinya kamu egois. Itu yang dimaksud. Ke situ maksudnya saya arahnya. Saya klarifikasi supaya nggak menjadi perdebatan netizen. Kita kelihatan tambah bodoh jadinya gitu kan. Dan saya mencoba untuk menjadi sang pencerah gitu. Jadi Pak Jokowi dalam konteks perdebatan dulu, karena memang perdebatan berbicara mengenai pertanahan dulu. Mengenai pertanahan memang. Tapi Pak Anies itu bicara mengenai tanah karena berbicara mengenai kemakmuran dan kesejahteraan prajurit TNI. Bapak tolong sejahterakan dulu prajurit, sementara masih banyak yang kos. Dan Bapak tanahnya kan bisa dong itu dikembalikan ke negara, lalu untuk kesejahteraan bikin perumahan, bikin apa gitu loh maksudnya. Jadi konteksnya beda. Tidak sama sih, hampir sama sih konteksnya, hampir sama saya bilang. Karena dia juga menyerang Prabowo. Hubungannya apa tanah Prabowo banyak gitu soal pertanahan? Ya. Kita tahu kan Prabowo tuh punya tanah sekian-sekian. Artinya kan dia manusia kaya. Nah sekarang pertanyaan saya misalnya gini. Sekarang misalnya menyakan Anies. Sekarang dia misalnya Prabowo punya tanah banyak. Tapi tanah itu di mana? Posisi tanah itu di hutan Kalimantan situ, Mas. Murah, John. Lah iya, apa prajurit mau taruh di situ? Pak John. Nah, mau nggak prajurit taruh di situ semua? Pak John. Itu jawaban yang pas. Ternyata kau baik juga. Baik saya. Makanya Pak Prabowo seneng ini berlanjut. Karena apa? TKN akan ada di sana. Nah, TKN di Kalimantan. Sementara tanahnya Prabowo itu sudah mendekati perkotaan. Wah, itu prospek itu. 350 hektar. Ya. Nah, tapi kan bertolak belakang lagi dengan apa yang kata kamu tadi, bahwa itu ada tanah negara, AGB. Iya. Sementara sewaktu-waktu Prabowo tidak bisa memanfaatkan tadi apa-apa kan, dijual juga nggak bisa. Itulah kebijakan, makanya cuma dioper, artinya kalau tinggal waktu itu sebentar, juga tidak beruntungan juga buat dia. Makanya negara nggak berani dong merusui itu. Makanya kita kembalikan lagi kepada porsi yang betul. Misalnya kalau itu memang tanah negara, artinya Prabowo hanya bisa menggunakan itu selama dia nyewa. Iya. Tidak bisa dia menjual beli walaupun itu habis. Nah kalau sudah selesai kan 20 tahun diambil lagi oleh negara, sudah dikembalikan oleh negara. Tapi masalahnya itu tadi karena sudah ada di pemerintahan, apalagi dia ada diandalkan sebagai seorang presiden ya sudah itu biarin, nggak dibahas. Nggak dibahas. Jadi apa hubungannya kata kamu tadi dengan itu sekarang tuh kalau ibu kota dekat situ Prabowo punya tanah situ itu menguntungkan. Sementara udah selesai kok. Selesai apanya? Ya, kalau aku mencecer kamu sebenarnya. Kalau kamu tadi bilang Prabowo punya tanah sekian lebar itu, sementara pemerintahan mendekat di sana. Bahwa itu sangat menguntungkan Prabowo lah. Katanya udah selesai. Iya, artinya keberlanjutan kan nggak ada. Artinya kalau toh tanah itu tidak begitu bermanfaat, tapi nanti kalau misalkan nanti TKN ada di sana, ya tanah itu otomatis bermanfaat. Sekarang katanya teman-teman ya bermanfaat untuk negara. Tapi untuk Prabowo kan nggak ada. Kan udah selesai. Pak moderator, kita kembali ke tema. Ini terlalu melebar. Dia itu ya. Jupri itu kalau ngomong ini terlalu melebar. Kata-kata itu seperti pekerjaan. Jadi setiap kali debat itu selalu ngomong gitu terus itu. Iya, saya menjaga soalnya. Menjaga, termasuk menjaga negara juga begitu. Oke. Saya cukupkan sampai sini perdebatan soal Jokowi yang tidak menyetujui kalau menyerang pribadi. Nah, sekarang dengan perdebatan kemarin semua orang tahu bahwa Prabowo terpuruk di perdebatan itu, Mas.
Nah, yang paling mengherankan itu, Mas, ternyata banyak pendukung Prabowo yang nangis. Itu berseliweran loh itu di TikTok itu. Nangis. Dan banyak juga yang berkomentar sini sih, Mas. Nah, kira-kira kenapa seseorang itu sampai ketika Prabowo diserang gitu, kok dia sampai nangis itu? Jupri sekarang deh. Kenapa Pri itu? Oh, kalau itu kan banyak kemungkinan. Bisa jadi itu memang setelan gitu kan, supaya memang banyak yang bersedih atas diskusi, hasil diskusi. Tapi sebenarnya saya yakin masyarakat kita biasa-biasa saja. Dukungan itu kan terhadap pencalonannya, tapi bukan sampai rela mengorbankan segalanya. Jadi setelan biasa. Sandiwara ya. Biasa. Itu saya bisa jawab itu. Ini kemarin dia pro Prabowo, tapi sekarang saya justru tapi dia orangnya ini saya justru ingin menunjukkan dukungan boleh, tetapi akal sehat kita juga harus dipakai, begitu loh. Jadi jangan sampai fanatisme kita fanatis. Nggak boleh juga ya, berfanatis lah dengan mana-mana nggak substansi. Aku pengen ngomong. Saya menjawab atas pertanyaan loh. Apa yang ditanya saya jawab, nggak lebar-lebar. Kamu mengatakan bahwa itu air mata buaya ya? Air mata buaya. Oke, apa Mas Jering? Mau jawab apa? Jadi itu kalau Yosep bilang begitu itu saya setuju. Jupri. Ya, Jupri itu nama dia waktu masih. Itu memang bagian dari strategi. Jadi ada strategi kalau dalam perang itu ya. Satu itu strategi itu domino efek. Jadi orang yang banting satu satunya banting. Akhirnya kena semua. Itu dilakuin sama dua paslon, Pak Ganjar dan Anies pakai domino efek. Tapi Prabowo ini punya strategi yang baru. Jadi butterfly effect. Jadi butterfly effect itu kausalitas intralinier. Ngapal ke petang. Itu makanan saya itu. Jadi dia tidak mengharuskan orang membanting, tapi menghanyutkan orang ke dalam situasi yang membuat orang itu baper dengan mimiknya dia yang itu sangat dahsyat. Jadi orang-orang yang melihat itu merasa kasihan, seperti yang pernah dilakukan oleh SBY waktu sama Megawati. Yang kedua saya paham dan masuk. Tapi yang pertama tadi, yang efek domino tadi saya kurang paham. Maksudnya tuh dua paslon ini mengasih efek domino. Efek dominonya kemana? Aneh Pak John, itu ngajar ronda main domino malah gitu. Bukan. Efek dominonya maksudnya kemana efeknya? Jadi dia memberikan informasi supaya informasi ini diterima setiap orang dan setiap orang itu melakukan sesuatu yang seperti dia lakukan. Itu efek domino. Paham. Jadi misalnya, Pak, informasi ini menyesatkan, diterima semua orang dengan menyesatkan gitu loh. Itu efek domino. Tapi Prabowo pintar. Masukmu ke situ. Aku ngerti sih efek domino itu saya paham, cuman masukmu arahnya kemana gitu. Aku bertanya situ. Oke. Kamu lama-lama saya mungkin cerdas. Untuk episode ini untuk episode ini dia sangat cerdas. Episode kedua, 3 selanjutnya agak kendor biasanya. Terus yang terakhir ini ngantuk. Oke, sekarang gimana Mon? Kamu mau nanggapi apa? Saya. Iyalah, kan jadi sebenarnya perdebatan substansi. Anies hanya ingin mengatakan begini loh Pak, tolong dievaluasi. Dan menurut saya apa yang dikatakan Anies efisiensi itu yang paling penting. Aku pernah ngomong ya, efisiensi itu bagaimana bisa menghemat, lalu bisa menata, lalu keadilan terjadi. Ekonomi oke, masalah pupuk oke, makanan oke, rakyat aman secara sembako kan gitu. Nah, kalau bicara tentang efisiensi seperti, mohon maaf ya, Pak Jeding ini bukan ranah pribadi nih, bukan berdebat secara pribadi. Kalau saya berdebat secara pribadi ke Jupri, bebas karena Jupri itu bisa diaduk-aduk karena nama samaran. Yang penting saya nggak boleh pribadi Yosef kan gitu, nggak boleh diucapkan Yosef itu. Wah, diucapkan. Lagu ini udah personal juga nih Sepan, serangan Sep lagi aku. Biarin aja Rija menyampaikan. Bukan Kliwon ini. Gitu aja lah ya. Oke, Pak RT mungkin ada menambah lagi sebelum saya tutup. Kayaknya udah lumayan panjang ini. Iya panjang ini. Apa ya, simpatisan atau pendukungnya menangis. Saya singkat aja. Mungkin ini ibarat sebuah pertandingan sepak bola. Ada sebuah drama adu penalti di panggung perdebatan itu yang mungkin saat itu boleh dikatakan Pak Prabowo kalah
dalam tendangan adu penalti. Dalam artian dalam perdebatan kan Pak Prabowo banyak tidak menguasai tema-tema atau bahan-bahannya. Nah, akhirnya karena berhubung adu penaltinya itu kalah, nah biasanya pendukung atau simpatisannya atau penontonnya kan cenderung bersedih atau menangis. Mungkin saya ibaratkan begitulah. Ya, masuk itu. Karena gini, saya juga pernah menyaksikan itu, Mas. Orang yang terlalu fanatik gitu. Jadi pernah ada waktu itu Barca lawan apa gitu ya. Dia ini pendukung Barcelona, Mas. Barcelona kalah, dia nangis, Mas, laki-laki. Oh bisa atau gitu. Terlalu melebar. Iya. Aku tadi membenarkan apa kata Pak RT tadi sebetulnya. Ternyata kalau orang terlalu fanatik dengan seseorang, ketika sesuatu orang itu melihat calonnya itu mungkin seolah-olah terzolimi atau seolah-olah mungkin terpuruk, ya mereka akan mengungkapkan dengan kesedihan, Mas. Oke, nampaknya perdebatan kita kali ini sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi episode berikutnya. Bye.